Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto dalam program News Flash. Ya, kali ini saya berkesempatan diundang oleh tokoh yang satu ini, yaitu saya perkenalkan Profesor Dr. Rahmat Salam, MSc Pak ya? MSc. MSc, ya baik. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bagus. Kabar baik, alhamdulillah. Ya pemirsa Ras TV dimanapun Anda berada, terutama Anda warga Kota Tangerang Selatan, ya. Tokoh yang satu ini mungkin tidak asing lah. Beliau adalah mantan asisten daerah bidang pembangunan. Salah satu Pak ya. Satu bidang pemerintahan. Oh, saya bidang pemerintahan, maaf ya. Jadi sekarang beliau berkecimpung di bidang akademisi, yaitu dosen dan peneliti, yaitu di sekaligus mengajar di Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, betul Pak ya? Ya, mungkin banyak sekali jabatan yang pernah beliau emban. Ya. Sebelumnya selamat dulu Pak, selamat Profesor. Ya. Nah, sekarang sebut aja masih Associate Profesor. Associate Profesor, oke baik. Oke Pak Rahmat, ini kita ingin mengambil topik soal Pancasila Pak Rahmat, ini sedang ini. Nah, kita tahu bahwa Pak Rahmat ini juga penulis buku Kembalilah ke Pancasila. Betul Pak? Betul. Ya, nah kita tahu nih. Pak Rahmat nih, kita ingin tahu sebenarnya masihkah relevan polisi bangsa saat ini, ya kan? Kita tahu bahwa saat ini apalagi di masa Pilpres ini ancaman-ancaman banyak, berita hoax, ancaman disintegrasi bangsa, perpecahan, ya kan? Dan ini apakah bisa ditangkal dengan Sakti Pancasila Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Rahmat. Baik, makasih bagus. Ya. Assalamualaikum Perwatas TV, para pemirsa dimanapun Anda berada. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kebetulan saya berhasil menulis buku Kembalilah ke Pancasila. Salah satu buku yang saya tulis tentang Pancasila. Selain itu ada juga tentang kebijakan publik dan Pancasila. Tapi berkaitan dengan Kembalilah ke Pancasila, mengapa saya menulis buku itu adalah karena buku ini merupakan keluh kesah warga masyarakat Indonesia terhadap situasi yang sedang terjadi, terhadap apa yang sedang berkembang, baik dari nuansa kepemerintahan, dari nuansa masyarakat, dari semuanya, dari partai politik, bahwa sepertinya kita sudah meninggalkan pesan dari pendiri bangsa ini untuk senantiasa berpancasila. Akibat kita meninggalkan Pancasila ini, maka kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu sudah mulai terkikis dari kepancasilaan. Tidak ada lagi rasa kegotong royongan, tidak ada lagi rasa welas asih, terkikis juga rasa-rasa yang betul-betul secara agamis kerukunan itu, dan kemudian muncul dalam bentuk fitnah, muncul dalam bentuk iri hati, muncul dalam bentuk dengki, dan itu bahkan secara vulgar ditunjukkan saat ini, dan ketika saya menulis itu bahkan sebelum pemilu itu sudah terjadi gitu. Ya. Nah, tapi lebih-lebih saat ini, maka kata kunci dari bangsa Indonesia ini adalah untuk kembali ke Pancasila. Ya. Nah, tadi ini masyarakat juga sampai detik ini kita harus belajar dari polarisasi pemilu yang lalu, kemudian juga sekarang. Kalau dulu mungkin sangat keras Pak polarisasinya, ya kan, ya, ada cebong kampret segala macam lah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada 3 calon, jadi sudah agak berkurang. Tapi meskipun demikian, tetap aja itu Pak, sisa residu itu masih ada, ya kan. Nah, ini bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menangkal tadi Pak, untuk kepercayaan terhadap masyarakat ini, kan, itu untuk mencegah itu seperti apa Pak kira-kira? Negara kita adalah negara hukum. Dalam hukum Pancasila dan Pancasila hukum, maka segala sesuatu itu mestinya diselesaikan secara hukum. Ya. Andai kata memang ada persoalan pemilu yang belum terselesaikan, biarlah tangan hukum yang menuntaskannya. Ya. Jika nanti ini yang ada bermuara, kebetulan saya di sini adalah Ketua Kebijakan Publik. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik. Beberapa hari yang lalu kami mendiskusikan hal ini, dan saya mengatakan dalam diskusi itu bahwa saat ini ketika nanti
KPU sudah mengeluarkan keputusan resmi pada tanggal 20 Maret 2024, maka akan ada 3 hari only, 3 hari kesempatan untuk menyatakan menerima atau tidak menerima kepada pasangan 01 dan pasangan 03. Jika memang mereka tidak menerima, maka jalurnya harus menyampaikan pengaduan ke MK. Nah, secara hukum, secara aturan, itu kemudian setelah 3 hari diterima oleh MK, MK hanya punya waktu 14 hari untuk memutuskan itu. Hitung aja tanggalnya sudah. Jika dalam 14 hari keputusan MK itu menyatakan ini pemilu selesai, pemenangnya 02, maka kita semua secara hukum harus mentaati itu. Jika MK menyatakan ini pemilu belum selesai, lalu ada tahapan yang harus dilakukan, bla bla bla, itu kita tunggu pendapat MK. Tidak usah melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Gitu. Lalu bagaimana pendapat teman-teman bertanya, pendapat Pak Rahmat tentang hak angket? Hak angket adalah hak politis, hak konstitusional warga negara lewat DPR RI. Bolehkah itu dilakukan? Boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang itu melakukan hak angket asal memenuhi prosedur dan mekanisme yang ditempuh. Hak angket tentunya ditempuh di DPR RI dengan tentunya persetujuan berbagai catatan, nanti lihat aturan mainnya. Dan itu jika pun terjadi, tetapi secara hitungan-hitungan hukum, maka tidak mungkin hak angket itu bisa selesai 14 hari setelah 20 Maret itu. Plus 3 berarti 17 hari. Tidak mungkin. Karena situasi politik, pembahasan politik, dan kajian politik itu membutuhkan waktu dari sidang paripurna yang pertama ke sidang paripurna berikutnya, dan teman-teman politik pun harus punya waktu untuk membahas itu. Dan Pak, apa risikonya kalau itu tidak selesai? Biar saja, hak politik tetap bergulir, tapi hak hukum berarti sudah sah. Lalu apakah dengan sahnya itu berarti 02 disahkan? 02 akan disahkan jika dia MK menyatakan itu selesai pemilu dan kemenangan itu sudah dinyatakan sah, walaupun ada nanti dianggap soal kecurangan-kecurangan yang bisa dianulir. Katakanlah sebuah kekurangan kemenangan Prabowo itu sebut saya 10% dari yang sekarang. Jika 58 kurang 10% berarti 48. Itu akan terjadi putaran 2. Jika dikurangi 5%, 58% kurang 5, 53, masih satu putaran. Itu pun harus perlu pembuktian yang sangat keras. Dan itu kita menunggu keputusan MK. Harus melewati berbagai proses hukum yang rumit, dan ini memang merupakan suatu. Nah, lalu kembali kepada buku tadi, ketika semua orang mengeluhkan persoalan hukum yang rumit, persoalan politik yang rumit, persoalan kepemerintahan yang rumit dan sebagainya itu, jawabannya kembalilah ke Pancasila. Marilah kita berpolitik Pancasila, berhukum Pancasila, berpemerintahan Pancasila, bermasyarakat Pancasila. Seperti apa masyarakat Pancasila? Ketika saya menjadi Asda 1, saya kebetulan ikut menemani FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, untuk bisa bersama-sama bagaimana agar guyup seluruh warga Tangerang Selatan itu, seluruh lintas agama, dan mudah-mudahan itu bisa kita terapkan. Mudah-mudahan itu sampai sekarang pun masih tetap berlangsung dengan baik dan benar, sehingga tidak ada suatu kendala apapun. Di tempat lain kita ngeri, kita mengerikan ini, bahkan sudah ada gontok-gontokan atas nilai agama, dan ini merupakan suatu kerugian yang besar. Dan ini bisa memporak-porandakan republik ini kalau ini terpecah belah. Ini menarik Pak, tadi Pak Rahmat katakan politik Pancasila. Nah ini sangat menarik karena kalau kita lihat secara mendalam, tentu untuk bisa melaksanakan politik Pancasila itu perlu ada goodwill dari pihak terkait, dari pihak elit-elitnya, pemerintah, terutama partai politik nih Pak. Ini kan mereka ini juga kadang mengedepankan egoisme gitu kan, egosektoral. Nah, ini bagaimana bisa melakukan itu? Nah, sementara grassroots masyarakat bawah ini kan tidak mudah memberi momen seperti itu, Pak. Bagaimana menurut Pak Rahmat? Jadi mahasiswa program Doktor Administrasi Publik yang tadi bertemu dengan Pak Agus, menyarankan kepada saya, Pak, pasca pemilu ini agar Bapak kembali menulis Pancasila, Pak, tentang sesuatu yang berkaitan dengan pemilu. Saya jawab,
saya akan menulis tentang politik Pancasila. Ya. Nah, keren itu Pak. Ya, bahkan saya sudah memulai draftnya, sudah ada sedikit, dan tunggu tanggal mainnya insya Allah dalam waktu dekat akan terbit, dan itu menjadi buku pengantar barangkali untuk penguatan profesor saya. Dan ini bisa menjadi cikal bakal juga untuk kita berikan sumbangsih kita kepada para partai politik. Seperti apa partai-partai itu sebenarnya melaksanakan politik Pancasila yang sebaik-baiknya, politik tanpa mahar. Satu lagi nih, ketika terjadi kemarin ini pemilu yang luar biasa ini, berbagai keluhan terjadi dari para caleg yang gagal. Ini sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar, dengan resiko yang sangat besar, dan mereka gagal. Lalu bahkan sebagian ada yang sudah membangun jalan di suatu tempat, diambil paving blocknya karena kalah. Ada yang sebagian sudah menyumbangkan karpet di sebuah masjid, karpetnya diambil kembali, digulung pada pagi hari sehingga salat subuh orang nggak punya karpet. Lalu berbagai kejadian. Nah, ini tentunya harus kita sembuhkan. Ini penyakit. Penyakit ini harus kita sembuhkan dengan bagaimana kita menyebutnya dengan politik Pancasila. Kelak kita akan menciptakan bagaimana, kalaupun harus ada pengeluaran mahar politik, itu tidaklah sehebat sekarang, seberat sekarang. Para caleg harus menjual rumah, harus menjual mobil, harus menjual sawah dan sebagainya, dan ketika kalah itu hilang. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi itu. Jawabannya ada nanti di buku berikutnya, politik Pancasila. Menarik Pak, ini sangat menarik. Ini sepengetahuan saya mungkin baru pertama ya saya mendengar politik Pancasila, ini menarik. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit bocorannya Pak. Apakah ini menyangkut juga nanti perubahan sistem? Karena kan kalau tadi soal mahar, soal mahar caleg, mahar kepala daerah, mahar dan lain-lain lah, itu kan sudah seperti jadi rahasia umum bahwa harus ada kos kan. Itu seperti lingkaran setan yang notabene ini sulit untuk sulit dipecahkan gitu solusinya. Nah, barangkali kalau memang benar ini politik Pancasila itu sangat bagus, konsepnya bagus, mungkin bisa diberi bocorannya Pak seperti apa itu supaya masyarakat juga paham, dan partai politik terutama ini juga harus mengerti juga gitu kan. Senin, ini Kamis ya? Senin yang lalu saya berpuasa setelah selesai maghrib. Itu kan Senin malam itu ya. Malam Selasa saya praktis hampir tidak tidur. Karena energi menulis itu sedang datang. Saya selalu seperti itu, kalau sedang puasa itu lelah, tapi begitu sudah berbuka nanti itu akan ada semangat sesuatu yang luar biasa. Ini Kamis puasa, nanti mungkin setelah maghrib saya akan ada energi yang luar biasa untuk menulis. Mudah-mudahan begitu. Masya Allah. Nah, Senin malam Selasa itu saya tidak tidur. Sudah saya tuangkan di laptop saya sebagian, tapi ini belum jadi. Namun saya bisa ceritakan jawaban dari pertanyaan Pak Agus, bahwa berpolitik Pancasila adalah politik yang betul-betul bagaimana berpihak kepada rakyat. Maka harus mulai dari lembaga politiknya. Lembaga politik yang keliru ini adalah kita masih terlalu multipartai. Sesungguhnya sejarah sudah pernah membuktikan dari multipartai kita kembali ke sedikit partai. Sesungguhnya yang tepat itu adalah sedikit partai saja. Tetapi situasi saat ini tidak mungkin mau bergabung lagi. Dari 3 golongan besar misalnya Kalau dulu kita sebut saja PDI Perjuangan, yang secara nasionalis, lalu kemudian golongan karya sesama dengan nasionalis dan kebangsaan, lalu kemudian dari Partai Kabah dengan nuansa keislaman, agama dan sebagainya. Tetapi ini sekarang mereka sudah terpecah belah. Andai kata pun tidak mungkin lagi menggabungkan menjadi sedikit partai, maka politik Pancasila yang ingin kita kerahkan, tempatkanlah threshold itu di awal, bukan di akhir seperti saat ini, sehingga terjadi gejolak. Ketika sedang pemilu selesai saat ini, kemudian penghitungan, wah ini naik turun suara. PSI sekarang ini sedang mau seolah-olah akan melompat ke 4 gitu ya, sementara P3 antara 4 dengan 3 koma gitu. Naik turun ya. Andai kata ini ditempatkan di awal, maka itu tidak akan terjadi. Pak, bagaimana menempatkan di awal? Secara Pancasila, kita adalah mulai dengan kegotong royongan.
Artinya musyawarah untuk mufakat. Segala sesuatu kita awali dengan musyawarah, mufakat belakangan. Ya. Bukan mufakat dulu baru musyawarah. Ya. Ini yang kejadian sekarang. Secara Pancasila itu pun harus dilakukan, musyawarah untuk mufakat. Maksud Bapak bagaimana, kata mahasiswa? Saya jawab, musyawarah artinya adalah seluruh peserta pemilu yang banyak ini, yang kalau nggak boleh kurang ada belasan ini, silahkan dia menyiapkan dirinya sampai dia kemudian mencapai electoral threshold itu di ambang batas 4%, maka yang bersangkutan partai itu baru boleh dinyatakan sebagai peserta pemilu. Ya. Disaring di awal. Ya. Jika yang bersangkutan partai itu tidak mampu mencapai electoral threshold sebelum penetapan peserta pemilu, ya, maka partai tersebut akan dinyatakan gagal. Akibatnya, partai itu boleh melebur, bergabung dengan partai-partai besar yang sudah masuk. Ya. Hanya ke situ musyawarahnya. Tidak seperti saat ini, mohon maaf ini, KPU, saya menyatakan salah kepada KPU. KPU di banyak daerah, mohon maaf ini, dari bacaan yang saya baca, justru menolong parpol-parpol yang tidak mencapai ambang batas itu, ditolong dengan berbagai cara sehingga masuk. Ternyata setelah pemilu nggak cukup suaranya, tetap aja nggak lolos. Ya. Nah, karena itu menjadi biaya yang luar biasa kepada partai politik, dan itu mengakibatkan partai politik dengan kos yang lebih besar itu sehingga dia terpaksa memungut dari anggotanya. Ya. Mahar tadi ya. Mahar itu. Nah, akibat itu maka itu meninggalkan politik Pancasila. Ya. Maka jawabannya dari awal ini adalah setiap partai politik di 2029 nanti hendaknya dengan buku ini nanti akan mendorong para pembentuk undang-undang untuk menciptakan electoral threshold itu dijadikan sebagai musyawarah di awal. Ya. Diputuskan di awal. Jika yang bersangkutan setelah di awal mempertimbangkan, mengamalkan semua, sudah berusaha ke seluruh daerah, ternyata sampai kepada batasan KPU menyatakan dia belum lolos sebagai peserta pemilu di ambang batas elektoral itu, maka partai itu dilarang ikut sebagai peserta pemilu. Ya. Sehingga seperti kemarin pemilu kita, tidak perlu ada kertas lembar sebesar ini untuk sebesar koran kan itu ya, dilipat-lipat untuk kita joblos. Andai kata nanti sudah disaring di awal seperti itu, maka peserta pemilu tidak akan sebanyak ini. Ya. Dan yang Rahmat, bagaimana mereka tidak masuk terus diapakan? Mereka akan bergabung dengan sendirinya ke partai yang lebih besar. Ya. Kalau nggak mau bergabung, dia akan menunggu ke periode berikutnya 5 tahun yang akan datang. Silahkan saja gitu. Pak Rahmat, ini menarik. Kalau kita berkaca dari negara demokrasi di Amerika katakanlah, di sana juga hanya ada 2 partai, Partai Republik dan Partai Demokrat. Nah, sementara di negara kita ini kan sudah multi partai. Nah, apakah mungkin menurut Anda Pak ini kan seperti di Amerika dengan mini partai seperti itu, atau mungkin sedikit balik ke baru lagi seperti itu? Indonesia adalah negara dengan penduduk yang sangat besar, tetapi juga dengan kemajemukan yang beraneka ragam. Kita sampai kita menyatakan Bhinneka Tunggal Ika itu karena kita beraneka ragam, tetapi kita tetap bersatu. Dalam hal mencontoh Amerika, mereka mampu mewujudkan hanya 2 partai saja, Demokrat dan Republik. Karena mereka sudah menyatakan dia siapkan dari awal. Musyawarahnya di awal itu mereka menyatakan ini ke dalam Partai Demokrat, ini dalam Partai Republik. Disitulah mereka kalaupun berantem, berkelahi, bermusyawarah, Republik, Demokrat. Tidak ada pecah belah lagi sampai ke bawahnya gitu. Ketika sudah seperti itu mereka sepakat. Nah itu seperti itu. Oke, Indonesia nggak mungkin 2. Oke lah, berapa? Silakan pembentuk undang-undang menyepakati itu dengan menetapkan ambang batas sebelum penetapan peserta pemilu. Pak, bagaimana mekanisme itu? Bisa diwujudkan. Itu hanya soal sistem, mekanisme yang bisa dicarikan caranya, dan pakar-pakar politik kita banyak di Republik ini yang bisa menjuruskan itu. Tapi inilah usul saya, kembalilah ke politik Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Maka musyawarah di awal, partai politik itu harus ditetapkan sebelum menjadi peserta pemilu, dia cukup nggak menjadi ambang batas. Jika dinyatakan tidak cukup,
Maka andai kata seperti itu ya, 9 partai yang sekarang partai 0, ini, Ya. itu semestinya sudah bergabung dulu dengan partai-partai lainnya. Jadi itu dah ditetapkan. Ketika itu terjadi berarti mungkin hanya kita punya 10 partai saja yang akan maju kemarin. Ya. Mungkin 8 partai. Ya. Nah itu penetapannya dari mana? KPU sudah bekerja dari awal. Ya. Jadi pembentuk undang-undang sudah menyiapkan, KPU itu sudah bekerja bukan hanya menjelang pemilu. Ya. KPU itu sudah bekerja dari awal ketika ini menjaring peserta pemilu itu lebih awal mengkaji itu, dan mereka waktunya ditetapkan. Sebelum menjadi peserta pemilu dia cukup nggak menjadi ambang batas. Jika dinyatakan tidak cukup, maka andai kata seperti itu ya, 9 partai yang sekarang partai 0, ini, itu semestinya sudah bergabung dulu dengan partai-partai lainnya. Jadi itu dah ditetapkan. Ketika itu terjadi berarti mungkin hanya kita punya 10 partai saja yang akan maju kemarin. Ya. Mungkin 8 partai. Ya. Nah itu penetapannya dari mana? KPU sudah bekerja dari awal. Ya. Jadi pembentuk undang-undang sudah menyiapkan, KPU itu sudah bekerja bukan hanya menjelang pemilu. Ya. KPU itu sudah bekerja dari awal ketika ini menjaring peserta pemilu itu lebih awal mengkaji itu, dan mereka waktunya silakan digeser lagi lebih awal, dan itu sudah berarti di 2029 itu sudah disiapkan hanya sekian peserta, dan kita bisa akan memperkirakan yang tidak masuk threshold sekarang ini, electoral threshold sekarang ini, bisa jadi ketika kemudian nanti sesuai dengan survei dan data dari KPU yang dilaksanakan secara ilmiah dan profesional, mereka itu betul-betul dinyatakan tidak masuk, itu berarti mereka sudah dinyatakan sebagai bukan peserta. Ya. Kata mahasiswa, Pak, bagaimana melakukan itu, Pak? Itu kan belum pemilu. Kan tidak harus dengan pemilu kita mengetahui. Misalnya, sekarang kalian menyebut partai apa? Mereka menyebut PSI kemarin. Oke, sekarang kita sebut PSI. Ambang batas electoral threshold adalah 4% seluruh Indonesia. Ya. Dengan persyaratan ini. Hitung. Ya. Masa nggak bisa menghitung? Oh iya, semua iya. Ya, sehingga dengan demikian di awal ketika misalnya sebuah partai akan menyatakan kami sudah ada di 34 provinsi, di 514 kabupaten kota, kepengurusan ini kan KPU tinggal turun ngecek semua itu, ada nggak? Diverifikasi, Pak ya. Verifikasi di awal. Ya, lalu kemudian dengan dinyatakan sedemikian, ada katanya, dengan ada seperti itu, lalu kemudian bisa diperhitungkan berapa peserta pemilu yang akan memilih mereka. Ada rumus metode yang bisa mewujudkan itu. Jikapun bukan karena itu, di kepengurusan yang secara lintas 34 provinsi, 54 kabupaten kota sudah tersedia sedemikian rupa, dengan persyaratan sedemikian rupa, dengan perkantoran yang sudah komplit, dengan bla 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 persyaratan yang dibuat teknis oleh KPU, data jelas, hitam di atas putih. Ini betul-betul konkret. Anda layak karena Anda lolos. Anda tidak layak karena Anda belum sampai 34 provinsi yang Anda punya. Anda belum layak karena belum sampai separuh dari 514. Kan bisa kita nyatakan seperti itu, sehingga mereka tidak bisa berkutik. Nah, itu kan hitam di atas putih. Dan itu tidak usah menunggu harus pemilu dulu. Inilah kesalahan-kesalahan Republik ini gara-gara meninggalkan Pancasila. Belum terlambat, saudaraku. Mari kita kembali ke Pancasila. Baik, pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada, ya, ini perbincangan semakin menarik. Ya, ini kita dapat seperti energi baru atau wacana baru ya tentang politik Pancasila. Ya. Saya meyakini sih sampai detik ini belum ada menemukan itu. Nah, ini menarik nih. Mudah-mudahan jadi wacana yang bisa terus bergulir dan mudah-mudahan juga bisa terrealisasi. Nah, Pak Rahmat, kembali tadi yang soal politik Pancasila itu. Nah, seberapa jauh kira-kira menurut Anda, Pak, akan bisa terwujud? Apakah ini juga nanti kan ini kan seperti yang saya bilang tadi sistem, Pak ya. Ini menyangkut di legislatifnya, di DPR-nya, di partai politiknya juga. Ya, apalagi kalau DPR itu kan fraksi itu kan panjangan tangan dari partai. Nah, tentu juga tidak mudah kan itu kan untuk bisa menyatukan pandangan itu kan. Maksud dari eksekutifnya juga pemerintah gitu kan. Nah ini kira-kira menurut Anda, Pak, apakah
mungkin gitu kan Ya. politik mindset itu terrealisasi di negara Indonesia gitu kan. Ya. Sepertinya ini suatu keniscayaan yang harus, Ya. bukan hanya mungkin, tapi harus diwujudkan. Ya. Bagaimana cara kita mewujudkan ini? Maka mudah-mudahan dengan cikal bakal buku yang akan kita terbitkan ini nanti, ini mungkin akan ada kajian-kajian, temuan-temuan, bahkan mungkin ada diskusi-diskusi, bahkan apapun namanya. Tentu semua pihak akan ada pro dan kontra, dan partai pun, seluruh partai politik akan berhitung untung dan rugi. Tetapi justru bagi mereka pun akan merasa kita akan lebih baik begini, modal kita tidak akan banyak. Contoh ya, peserta pemilu yang, mohon maaf ini, mohon maaf para partai yang 0, partai yang 0, ini kemarin berlelah-lelah energinya, mengeluarkan biaya sedemikian rupa, sampai mengikuti pemilu yang sedemikian besar biayanya, dan mereka gagal. Di PR-nya mungkin kalau nggak lolos PT, parliamentary threshold ya sia-sia, tapi mungkin di daerah ada yang bisa. Itu yang ingin saya katakan. Mungkin mereka di antara itu karena tidak lolos electoral threshold itu sampai ke Senayan, hanya ada di daerah. Dan di daerah-daerah tertentu itu juga bukanlah merupakan suatu kekuatan partai. Mungkin itu tadi persyaratan yang tadi akan kelak dirumuskan oleh KPU itu belum memenuhi syarat tadi. Kan kita tadi menyatakan, sudahkah di 34 provinsi seperti ini? Sudahkah ada separuh dari 514 kabupaten kota yang seperti ini? Kan gitu ya? Ya misalnya cobalah salah satu partai X di pusat nggak ada, tapi di Tangsel kemarin dapat 2 dia. Betul. Misalnya begitu ya. Lalu apakah dia berakar mungkin untuk Tangsel saja, Tangsel only. Tapi ketika kita sebagai warga masyarakat ingin menyampaikan ini aspirasiku, tolong disampaikan ke pusat, maka dia harus menitip ke partai lain. Tidak ada jembatannya. Tidak ada jembatannya, putus. Ya kan? Dan itu akan menjadi sesuatu yang merugikan bagi masyarakat. Nah, alangkah baiknya jika mulai dari sekarang, ayo kita rencanakan agar semua partai yang memenuhi syarat electoral threshold itu ditentukan sejak awal, sebelum menjadi peserta pemilu. Pertandingannya di situ. Semua akan bertanding, berusaha sedemikian rupa bahwa mereka punya kepengurusan di 34 provinsi, sekarang 38 ya. Sekarang di 38 provinsi, kemudian di 514 kabupaten kota ini dengan lengkap, baik dan benar. Dan semua KPU daerah seluruh Indonesia melihat itu. Jika perlu diperlukan Bawaslu, silakan ikut menyaksikan. Jika diperlukan ada lembaga lain yang sebagai lembaga netral dari perwakilan partai itu, silakan menyaksikan. Dan itu faktual ada, dan tertuang nanti di laporan KPU masing-masing. Dari sekian partai, 20 yang mengajukan, kami nyatakan lolos 15. 5 tidak memenuhi syarat. Gugur di provinsi itu dari awal. Provinsi sana gugur, provinsi ini gugur, kabupaten gugur. Jika sebenarnya sudah dihitung nanti ada persyaratan KPU yang sekian provinsi, sekian kabupaten kota, mereka tidak memenuhi syarat itu, gugur di situ. Ya, artinya verifikasi awal tuh dilakukan ya, Pak? Harus dilakukan ya. Mulai sekarang itu yang sudah dilakukan, dan ini harus dituangkan dalam undang-undang pemilu yang akan datang. Yang inilah yang harus masuk dalam masukan kepada pembentuk undang-undang. Jadi nanti kalau lewat Ratas TV ini bisa mengundang PKKP UMJ, Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sudah membahas ini. Kami siap. Kami siap untuk dipanggil untuk dijadikan sebagai isu perdebatan yang perlu kita angkat ke atas, sehingga tidak lagi menimbulkan sangka, kerugian, kekhawatiran dan sebagainya gitu. Dan andai kata misalnya seperti partai 0, itu saya tidak usah menyebut, tersinggung, sedih saya mendengarnya, kata mereka yang mendengar itu. Sedih saya mendengar, janganlah disebut. Tapi ini sekedar contoh saja. Salah satu partai 0, itu misalnya sekarang mendengarkan saya, maka dia akan berpikir benar juga. Jika di awal kita, sejak awal pembentukan kita sebagai peserta pemilu sudah nyatakan tidak sah, maka partai kita itu akan memilih bendera mana yang cocok, konfigurasi partai mana yang sesuai untuk kita bergabung ke mereka, dan kita tidak akan lagi
bertanding sendiri untuk peserta tahun ini. Kita menunggu 5 tahun yang akan datang, dan itu kan akan lebih banyak, akan lebih bagus. Ini menarik Pak, karena kalau Bapak katakan tadi 0, itu yang dari hasil rekapitulasi sementara ya, Delcon itu kurang lebih di luar 9 parpol yang lolos di Senayan Pak ya. Itu kalau digabung-gabung itu lumayan besar Pak. Ada sekitar mungkin 8-9% ada itu. Itu bisa satu sama dengan satu partai itu kalau digabung suaranya Pak gitu kan. Nah, itu juga mungkin barangkali juga jadi pertimbangan juga mengapa itu dia katakan tadi. Banyak benar untung ruginya jika mau mempertimbangkan itu ya. Dan ini tentu saja para ahli politik, ada salah seorang teman saya kemarin yang sudah ikut dalam kebijakan publik itu mendiskusikan itu. Ini menarik, ini Bang Rahmat. Ini sesuatu yang betul-betul harus kita sampaikan ke pusat untuk dibahas. Dan silakan saya bilang. Saya hanya menelurkan gagasan ini dan ini silakan diuji coba. Bisakah ini dilakukan? Mungkinkah ini dilakukan? Maka jawabnya, menurut saya, kalau kita sudah kembali ke Pancasila, rasanya tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible for the willing heart. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi hati yang sungguh-sungguh jika betul-betul ingin kembali kepada Pancasila. Artinya politik Pancasila yang ingin Anda katakan tadi itu Pak, salah satunya adalah menyederhanakan partai Pak ya, supaya tidak tidak mubazir suaranya ya, dan juga kos yang dikeluarkan menyederhanakan partai sebagai peserta pemilu. Dan mungkin saja kalau sebelum menjadi peserta dia suka berkampanye, oh kami ingin menjadi partai besar, bla bla bla, silakan. Tapi ketika sudah dijaring dan disaring lewat KPU, filter yang ketat menurut aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka electoral threshold itu diuji coba sebelum dia menjadi peserta pemilu, maka itu baru boleh menjadi peserta. Pak, kata satu orang mahasiswi perempuan, bagaimana kalau nanti setelah itu dinyatakan lolos oleh KPU, tetapi setelah pemilu tetap dia berkurang suaranya, tidak mencapai ambang batas, saat itu dia menjadi gugur yang kedua, saringan yang kedua, dan dia tidak boleh lanjut lagi. Seberapapun tipisnya, dia sudah tidak boleh lanjut lagi ke Senayan untuk kemudian dia harus melebur ke berikutnya gitu. Lah, berarti enggak, apakah pemilihan yang pertama atau penentuan yang pertama dia keliru atau penentuan yang kedua yang benar atau bagaimana? Oh, itu bisa saja terjadi. Bisa saja ketika laporan pertama dia tuh komplit di sekian provinsi, di sekian kabupaten kota itu oleh KPU dinyatakan dia valid, dan oleh validator dia menyatakan itu sah, komplit, tetapi kemudian ketika pencoblosan sang pencoblosnya malah memilih partai yang lain, itu bisa saja terjadi. Saya contoh, saya kemarin itu saya nyatakan saya pendukung partai X, tapi sedetik menjelang ke pencoblosan itu saya menyatakan saya memilih beda. Saya lakukan beda. Itu bisa terjadi, saya bilang. Swing voter ya. Lalu mereka tanya, apakah Bapak menang apa kalah? Itu rahasia. Langsung umum bebas, itu rahasia saya. Apakah saya menyesal karena saya sudah mencoblos itu, atau saya merasa puas dengan mencoblos itu rahasia saya. Tapi saya sudah berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya saya bahkan sampai ikut berkampanye, tapi di detik-detik akhir menjelang itu hanya celetukan istri saya, katanya, Bang, jadi kita memilih yang mana yang benar ini? Lalu kami berdiskusi, ini kalau begini, bagaimana akan begini? Betul juga pendapat istri saya malah menyatakan betul. Padahal ibu rumah tangga ya, bukan soal akademisi. Orang yang sangat sederhana dan kemudian menyatakan itu, ya sudah, ayo kita bismillah. Terus yang mana Bang? Masing-masing aja, terserah. Enggak, saya juga tidak mempengaruhi istri saya. Pilih A, B, C enggak. Kopi apa terserah, nanti abang terserah. Saminaat watona Pak. Terserah saya bilang. Karena ini adalah pemilu, saya bilang. Oh begitu katanya. Jadi nggak mau berbagi ini katanya. Enggak, udah masing-masing aja udah, terus lu. Tapi dia nggak tahu kalau saya ikut dia. Atau saya juga nggak tahu kalau dia ikut saya. Kebalik, menukar kami, saya juga nggak tahu itu. Itu bisa saja terjadi. Nah inilah yang akan datang jika kemelut-kemelut seperti ini tidak ada lagi. Bukankah akan lebih hemat biaya kampanye jika dinyatakan peserta pemilu cuma sekian? Maka yang lain ini tidak perlu bisa dengan sendirinya. Dia akan bergabung dengan partai besar yang bergabung dengan dia, dan bendera dia tidak perlu ada, tidak perlu dia membuat spanduk, baliho dan sebagainya di berbagai tempat karena dia tidak menjadi peserta pemilu.
tapi dia membesarkan partai yang dia tompangi untuk bisa ikut ke sana, kan lebih bagus. Pak Rahmat ini menarik sekali lagi tentang politik Pancasila tadi, apalagi setelah pasca pilpres, pasca pileg, ini kita berlanjut menghadapi pilkada, pilkada daerah. Nah, ini benar ini ambil maraton nih kan. Nah, apakah juga dalam konsep politik Pancasila yang Anda akan buat tadi Pak Rahmat, itu juga menyangkut juga soal pilkada? Misalkan barangkali kita tahulah bahwa untuk menjadi seorang calon kepala daerah itu butuh kos yang sangat luar biasa. Untuk tingkat kota saja ada berapa puluh M katakanlah misalkan. Untuk tingkat provinsi yang kelas A, kelas B, kayak misalnya Jakarta pun udah ratusan M katakanlah. Nah, ini kan sangat memberatkan calon yang ujung-ujungnya kita tahu nanti kepala daerah akan melakukan tindakan korupsi misalkan itu kan untuk mengembalikan kos yang sudah dikeluarkan saat kampanye. Nah, sebelum saya menjawab itu, kita ucapkan terima kasih dulu kepada MK kali ini. Kepada MK yang sudah menyatakan tidak mengubah jadwal. Ya tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan yang pertama bahwa pemilihan kepala daerah itu, pilkada itu akan dilakukan pada November. Semula akan ada usulan yang mengajukan ke September dan itu akan betapa letih capeknya para peserta pemilu ini dan para calon pilkada ini jika itu dilakukan gitu. Nah, alhamdulillah sudah kembali ke November, walaupun itu dinyatakan beberapa hal untung rugi tidak lagi pada masa kepemimpinan Pak Jokowi dan sebagainya, itu tidak menjadi soal. Tetapi yang penting sekarang kita berterima kasih kepada MK yang sudah menggolkan itu. Nah, itu juga berdampak kepada tadi pertanyaan bahwa betapa besarnya biaya yang akan dikeluarkan jika itu September, dan itu tentu adalah para yang punya modal besar saja yang siap bertanding gitu. Tapi jika dimundurkan ke November, mungkin masih ada beberapa calon lain yang mungkin punya kesempatan waktu lagi untuk mencari cara agar dia pun bisa ikutan gitu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa politik kepala daerah ini pun, pemilihan kepala daerah ini pun masih dinyatakan sebagai politik yang mahal karena dengan biaya, dengan kos yang mahal. Tetapi ini biarlah berlangsung seperti itu dulu November. Semula akan ada usulan yang mengajukan ke September dan itu akan betapa letih capeknya para peserta pemilu ini dan para calon pilkada ini jika itu dilakukan gitu. Nah, alhamdulillah sudah kembali ke November, walaupun itu dinyatakan beberapa hal untung rugi tidak lagi pada masa kepemimpinan Pak Jokowi dan sebagainya, itu tidak menjadi soal. Tetapi yang penting sekarang kita berterima kasih kepada MK yang sudah menggolkan itu. Nah, itu juga berdampak kepada tadi pertanyaan bahwa betapa besarnya biaya yang akan dikeluarkan jika itu September, dan itu tentu adalah para yang punya modal besar saja yang siap bertanding gitu. Tapi jika dimundurkan ke November, mungkin masih ada beberapa calon lain yang mungkin punya kesempatan waktu lagi untuk mencari cara agar dia pun bisa ikutan gitu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa politik kepala daerah ini pun, pemilihan kepala daerah ini pun masih dinyatakan sebagai politik yang mahal karena dengan biaya, dengan kos yang mahal. Tetapi ini biarlah berlangsung seperti itu apa adanya. Proses kali ini harus berlangsung seperti itu, apa boleh buat gitu. Saya ulangi sekali lagi, mudah-mudahan di 2029 kita akan punya cara yang lebih mudah, lebih murah, lebih hemat untuk nanti kita akan punya cara pilkada baru. Memang sekarang mengawali harus dengan biaya mahal, tetapi ingatlah bahwa nanti ini pilkada di bulan November 2024, pertengahan tahun 2025 serentak. Kita akan punya gubernur dan bupati wali kota yang serentak kita punya. Bukan seperti yang dahulu. Kalau dahulu kita ini bulan Agustus, ini bulan ini bulan ini. Bersabar bisa ada pilkada. Kalau ini nanti akan dilakukan serentak, nanti tergantung Kemendagri apakah ditetapkan nanti itu April atau Mei. Yang penting sebelum pertengahan di bulan 2025 itu, di tahun 2025 itu, di bulan pertengahan itu kita sudah punya pimpinan daerah yang serentak
sesuai dengan pilkada masing-masing. Ya. Kecuali ada 1, 2, 3 daerah barangkali yang terjadi sengketa pilkada yang itu pun akan dirumuskan tidak dalam waktu yang lama, hanya mundur dalam hitungan aturan itu adalah 14 hari, maka 14 hari kemudian mungkin di Mei ke Juni mungkin akan sampai ke situ, nanti akan ada juga pilkada. Yang jelas saya katakan pertengahan 2025 semua kita sudah punya, dan itu artinya akan kita melaksanakan pembangunan yang serentak. Nah, ini ada kemajuan yang bagus menurut kajian Pusat Kajian Kebijakan Publik, bahwa kebijakan publik yang serentak seperti itu akan mencerminkan sesuatu start yang sama dengan pertandingan yang sama dengan hasil yang sama. Jika saat-saat sekarang ini seperti kemarin baru pertandingan Adipura, penghargaan Adipura, kata bupati, salah satu bupati, ya wajarlah kami nggak menang, kami kan baru jadi bupati 2 tahun yang lalu. Ente sudah jadi bupati sejak 4 tahun yang lalu. Besok Anda mau selesai, kata dia. Ya, ini sesuatu yang memang menjadi keniscayaan. Suatu hal yang terjadi kemarin-kemarin ini. Next, nggak lagi begitu. Jika ada pun nanti ada perlombaan, pertandingan, kemudian kompetisi dari pusat ke daerah, mereka akan serentak. Kita start sama-sama, bekerja sama-sama, berhasil sama-sama. Ayo, nanti tinggal tim juri yang memutuskan siapa yang juara, siapa yang juara Adipura, siapa yang juara Adiwiyata, siapa yang juara bidang pendidikan, siapa yang juara bidang ekonomi, siapa yang juara bidang perindustrian, semuanya. Ya, ini salah satu efek positifnya dari pilkada serentak ya, Pak. Nah, ini menjadi bagian kita bahwa penting sekali pilkada serentak yang 2024 ini mungkin masih mahal. Nah, nanti dengan politik Pancasila yang akan kita rumuskan ini, kita akan mencari cara bagaimana agar politik, mungkin nanti kalimat berpolitik Pancasila di 2029 itu akan menjadi lebih murah dari sekarang. Andai kata pun harus ada biaya, mahar politik tidaklah seberat sekarang ini, dan nanti kita tidak lagi menyaksikan seperti kemarin, spanduk, foto, baliho, dan semuanya dipenuhkan di setiap kota. Nanti mungkin tidak harus begitu lagi caranya. Dan kita mungkin akan lewat media sosial yang canggih dan sebagainya, kita hanya berbicara lewat itu, melihat lewat itu, dan orang-orang tidak akan lagi perlu melihat spanduk di luar dengan berbagai cara itu kalaupun ada akan dibatasi, tidak lagi seperti kemarin itu sampai menimbulkan korban dan sebagainya. Politik Pancasila pasti akan lebih murah. Politik Pancasila pasti adalah musyawarah untuk mufakat. Politik Pancasila pasti akan lebih adil. Politik Pancasila pasti akan lebih diterima hasilnya oleh masyarakat setelah itu terjadi. Kalau sekarang ini, pemilu sekarang pun, pilpres sekarang pun, setelah nanti selesai penetapan MK itu, masih ada yang enggan menerima itu. Mungkin ada yang menyatakan kami tidak menerima presiden itu dan sebagainya gitu. Kami tidak menerima wakil presiden itu dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Tetapi dengan kelak berpolitik Pancasila, itu kita kikis, itu tidak terjadi lagi. Ketika ini semua sudah siap menang, semua siap kalah. Itulah berpolitik Pancasila. Oke, ini menarik. Baik, kalau begitu nanti kita tunggu, Pak, peluncuran bukunya itu, ya seperti apa. Masyarakat menunggu, publik juga menunggu nih. Tapi yang pasti Pak Rahmat sudah menolakkan gagasan podcast tadi itu perlu. Ada teman kemarin nyeletuk, Pak, nanti kata Bapak kan sekarang sangat sibuk. Jabatan Bapak di Pusat Kajian Kebijakan Publik sebagai ketua. Bapak juga dosen di program doktor, belum lagi di program magister, belum lagi Bapak masih menguji ke sana kemari, belum lagi Bapak menjadi narasumber ke daerah-daerah. Bapak juga sebagai sekjen advokasi, bla bla bla, semuanya itulah. Saya bilang, andai kata saya masih terlambat menulis ini, saya persilakan siapapun yang mendahului yang mengambil gagasan saya ini untuk dituliskannya, saya persilakan. Biarlah saya menjadi pembaca berikut nanti yang akan menelurkannya, nggak ada masalah bagi saya. Tapi yang penting ini ajakan saya adalah mari kita berpolitik Pancasila, karena buku induknya adalah kembalilah ke Pancasila. Pemirsa Rastv di mana Anda berada, ini sangat menarik yang nanti kita akan nantikan lagi. Dan tadi beliau katakan, insya Allah kita akan undang juga nanti Pusat Kajian Kebijakan Publik UMJ, Pak ya. Nah, nanti insya Allah kita cari waktu lagi, Pak, untuk bincang-bincang, untuk mendalami secara jenis secara dalam gitu kan tentang konsep ini gitu kan. Dan yang pasti
kita sudah diberikan pencerahan gitu kan, bahwa nilai Pancasila sangat penting gitu kan. Terlebih tadi Pak Rahmat jelaskan lagi sekali lagi sebuah inovasi, sebuah gagasan yang cemerlang menurut saya, ada politik Pancasila. Nah, kita tunggu nih seperti apa nantinya ya. Pemirsa Trans TV, demikian tadi perbincangan dengan Pak Rahmat Salam. Mudah-mudahan kita akan bisa bahas lagi di sesi berikutnya. Nah, seperti itu Pak ya, Pak Rahmat ya. Baik, sebelum penutup mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan closing statement kepada masyarakat, kepada publik. Baik, terutama soal Pilpres maupun Pileg dan hal yang lainnya Pak. Baik, kepada saudara-saudaraku, sahabatku sekalian, pemirsa Ratas TV dimanapun berada, apa yang sedang kita hadapi saat ini adalah sesuatu yang mungkin sangat menyedihkan, memprihatinkan, tapi kita tidak boleh berhenti di sini. Kita harus bangkit, saudara-saudaraku, bergeraklah bangkit untuk yang positif. Mari kita berpolitik Pancasila, mari kita berekonomi Pancasila, mari kita berkehidupan Pancasila, agar semua ini kembali tercipta kehidupan Pancasila yang aman, damai dalam negeri Baldatun yang Taibatun Warabun Gapur. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat.